Alhamdulillah, ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran itu di kelas 1, yaitu setelah itu kita akan melakukan supervisi. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan pencapaian observasi, yaitu sebagai kesiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik pada peserta didik. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai nanti Ibu? Oke, kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah anak-anak mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya Bu ya. Bagaimana dengan cara mengembangkan mendapatkan tercapaian untuk pembelajaran itu. Jadi untuk kali ini saya ingin meningkatkan anak-anak pada aspek kognitifnya. Itu nanti saya ingin anak-anak lebih tangkas bagaimana mencerna menganalisa apakah soal kita ini berkaitan dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. Karena biasanya itu sih langsung mana yang harus dibalik, mana yang harus Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah pada sisi atau segi kognitif dan juga psikomotorik, yaitu keterampilan anak-anak. Baik, lalu saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Untuk rancangan saya, maka saya ini akan berencana menggunakan strategi atau metode picture and picture. Kemudian akan saya buat diskusi kelompok. Jadi rancangan pembelajaran yang akan digunakan adalah pembelajaran menggunakan metode atau strategi pembelajaran picture dan ada diskusi serta penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan kali ini adalah nanti akan ada worksheet atau LKPD kelompok. Di situ ada soal penjumlahan dan pengurangan yang untuk kita. Kemudian di situ sebagai pemantiknya juga saya memberi anak-anak gambar atau hasilnya supaya lebih tangkas dan lebih semangat di dalam mengerjakan. Baik, sangat luar biasa sekali Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajarannya di kelas? Insya Allah minggu depan Ibu Suci ya. Jadi rencananya mungkin hari Senin tanggal 4 saja. Oh iya, jadi pada hari Senin minggu depan tanggal 4 Desember di kelas 1 pada jam pertama saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan kegiatan supervisi dan melihat serta mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas. Nah, setelah nanti Ibu melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti selanjutnya akan kita gunakan untuk mengevaluasi. Baik, sebelum kita akhiri, apa yang akan Ibu dapatkan setelah percakapan kita? Setelah percakapan ini mungkin saya nanti jadi akan lebih terarah ya Bu ya. Jadi lebih jelas strategi dan model serta metode apa yang akan saya gunakan. Jadi supaya pembelajaran saya lebih mengena, lebih dihasilkan. Terima kasih atas waktunya Bu Nia pada kegiatan percakapan pasca kita observasi ini. Selamat bertemu di kelas minggu depan hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak ya. Jadi Bunia hari ini akan melanjutkan pelajaran tentang kita itu belajar penjumlahan pengurangan itu apa sih gitu ya. Tapi sebelum Bunia melanjutkan pelajaran, Bunia mau tanya dulu,
Ada SD Plus Kurbanil. Ada kegiatan proses observasi bersama rekan saya, Ania, guru kelas 1 yang telah diobservasi. Baik, pada penerapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Dunia dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Ibu, pertanyaan adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Ya, karena ini masih belum biasa ya Bu ya. Jadi jujur saja saya masih merasa canggung di beberapa sesi tadi. Mungkin sesi tadi sudah bergerak, tapi sejauh ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Bu, semua berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Ibu tentang apa perkembangan yang telah Ibu terapkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah yang dilakukan yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya, alhamdulillah tadi saya semua belajar ya. Jadi di belajar tadi sudah secara rinci saya jelaskan untuk kegiatan anak-anak. Kemudian untuk area pengembangannya yang pertama dari segi kondisinya itu saya kembangkan bagaimana anak-anak ini bisa memecahkan soal cerita masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak membedakan mana yang pembelajaran dan pembelajaran. Kemudian kalau dari yang segi keterampilannya, psikomotoriknya, kan saya kembangkan anak-anak ini tampil disertai dengan ketepatan ketangkasan menyusun puzzle gambar yang saya sediakan tadi. Baik Ibu, jadi kekurangan yang dikembangkan adalah saja segi waktunya sama dengan sejauh mana area pembelajaran yang sudah kita bahas, apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah kalau untuk berhasil insya Allah sudah 75% ya Bu ya. Cuma yang namanya anak-anak masih ada kekurangannya. Jadi mungkin masih ada yang belum aktif, mungkin masih ada yang malu atau juga bahkan ada yang memang belum selesai. Seperti itu. Baik, jadi sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun masih ada kekurangan ya Bu. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu tadi hadapi di dalam kelas? Awalnya saya membentuknya saya bagi itu beragam. Jadi harapan saya adalah mengelompokkan anak-anak dengan tingkat kemampuan yang bervariasi supaya anak yang kemampuannya masih kurang bisa memahami temannya yang kemampuannya sudah cepat. Namun pada kenyataannya yang seperti itu bisa menjadikan beberapa anak saya jadi justru kurang aktif. Jadi pada akhirnya yang tadi mungkin semuanya masih Jadi ada beberapa yang kurang aktif ya Bu. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? mungkin karena daya belajar siswa saya ada yang kinestetik, audiomotorik, kemudian ada yang visual. Di sini saya